Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Haidar al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Ansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya dengan menggunakan nikmat itu tidak dalam kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Allah anugerahkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia secara mutlak. Demikian juga untuk para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu fadli man alima wa 'allama. Babu utawi iki iku bab nerangaken fadli man kautamaane wong alima kang ngawruhi wa 'allama lan ngajaraken sapa man ing ilmu. Jadi ini bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang belajar ilmu agama, sehingga dengan begitu dia menjadi mengetahui ilmu agama. Setelah dia belajar, maka dia menjadi tahu ilmu-ilmu agama, dan setelah itu dia mengajarkannya kepada orang lain, mengajarkan apa yang sudah dipelajarinya, apa yang sudah diketahuinya kepada orang lain. Dan itulah idealnya, ya. Idealnya
seseorang itu dia belajar ilmu agama, kemudian dia mengamalkan atau dia mengamalkan ilmu agama yang sudah dipelajari, kemudian dia mengajarkan ilmu yang sudah dipelajarinya kepada orang lain. Itu yang ideal, yang sering menjadi adagium kita, thoriquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jadi kita belajar ilmu agama, dengan belajar ilmu agama kita menjadi tahu ilmu agama. Setelah tahu ilmu agama, maka ilmu itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Itu yang yang dituntut dari kita untuk mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Belajar, mengamalkan dan mengajarkan ilmu-ilmu agama. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin al-Ala'i qala haddatsana Hammad bin Usamah an Buraid bin Abdullah an Abi Burdata an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsiri asaba ardan. Mathalu ma utawi perumpamaane perkara ba'athani kang wis ngutus ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan ma nyatane minal huda saking pituduh wal ilmi lan ilmu iku kamatsalil ghaisi iku kaya perumpamaane hudan. Al ghais itu artinya hujan, al matar. Al katsiri kang akeh. Asaba kang ngenani apa al ghaisul katsir ardon ing bumi. Fakana mongko ana iku minha setengah sangking ard naqiyatan. Fakana mongko ana minha sangking ard iku naqiyatan kang subur, kang bagus tanai subur, kabilat nerimo apa ardon almaa ing banyu. Fa'ambatat nuli numbuhaken apa ard alkala ing pira-pira tumbuh-tumbuhan. Dalam sebagian nuskhah al-kala'a ada al-kala di sini, dalam sebagian nuskhah al-kala'a. Jadi al-kala'ah. Al-kala eng pira-pira tumbuh-tumbuhan. Wal ushbalan eng al-ushbalan eng suket al-katsira kang akeh. Wa kanat lan ana minha sangking tanah ajadibu. Jadi tadi naqiyatun ya, fakana sudah benar tadi. Fakana minha mongko ana iku minha setengah sangking ard naqiyatun tanah kang subur. Sekarang wakanat lan ana minha iku sangking ard ajadibu utawi pira-pira tanah kang tandus. Amsakat kang ngeker apa ard almaa ing banyu. Fanafa'a nuli aweh manfaat sapa Allahu Gusti Allah biha kelawan arad annasa ing menungsa. Fasyaribu nuli
ngombe sapa wong akeh utawa annas, fasyaribu nuli ngombe sapa annas, wasaqau lan aweh ngombe sapa annas ing pira-pira binatang ternake annas, wa zara'u lan nanem sapa annas ing pira-pira taneman, wa asabat lan ngenani minha sangking arat taifatan ing bagian ukhra kang weneh. Inama hiya angin pestine utawi arat iku qi'anun pira-pira tanah tandus kang datar. La tumsiku orang ngeker apa qi'an ma'an ing banyu. Wala tumbitu lan ora numbuhaken apa qi'an kalaan utawa kalaan ing pira-pira tumbuhan. Fadzalika mongko utahe mangkono-mangkono iku masaluman perumpamaane wong faqiha utawa faquha, boleh dibaca faqiha atau faquha. Faqiha kang paham sapa man fi dinillahi ing dalam agamane Allah, wa nafa'ahu lan aweh manfaat ing man apa ma perkara ba'asani kang wis ngutus ing ingsun sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma fa'alima nuli ngaweruhi sapa man wa 'allama lan ngulangaken sapa man. Wa masaluman lan perumpamaane wong lam yarfa kang orang ngangkat bidzalika kelan mangkono-mangkono iku raksan ing sirah, walam yaqbal lan ora nrimo sapa man hudallahi ing pitutuhe Allah alladzi kang ursilku kang wis den utus sapa ingsun bihi kelawan alladzi. Qala wasdawa sapa Abdullah Abu Abdullah qala Ishaqu wa kana minha lan ana iku setengah saking ard taifatun utawi kelompok tanah qayyalat kang nyerap apa taifah almaa ing banyu, qaun tanah tandus datar ya'luhu kang angkat engka apa alma'u banyu, wasafsafu almustawi minal ardi, wasafsafu lan utawi safsaf iku almustawi kang datar minal ardi sangking tanah. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini menjelaskan hadis panjang, menjelaskan tentang keutamaan orang yang belajar ilmu agama. Dia mengetahui ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah perumpamaan, agar kita mudah untuk memahaminya. Jadi dalam menjelaskan suatu permasalahan, terkadang kita butuh untuk membuat perumpamaan atau sebuah takrib pendekatan agar orang yang kita jelaskan, yang kita beri penjelasan itu lebih mudah untuk bisa memahaminya. Karena terkadang ketika kita menjelaskan tanpa contoh, tanpa ada perumpamaan atau pendekatan, maka seseorang sulit untuk memahaminya. Berbeda ketika apabila kita bisa memberikan sebuah pendekatan atau sebuah perumpamaan, maka orang akan lebih bisa mencerna, akan lebih bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ini pentingnya membuat sebuah masal atau perumpamaan di dalam menjelaskan suatu permasalahan, khususnya permasalahan-permasalahan yang biasanya sulit untuk bisa dipahami. Meskipun sebagian itu hanya sebuah pendekatan. Pendekatan itu artinya
untuk mendekatkan kepada pemahaman yang sebenarnya perumpamaan itu tidak persis, tidak persis. Tetapi ada yang memang itu persis seperti itu sehingga bisa perbandingan atau perumpamaannya itu sehingga bisa menggiring kita kepada pemahaman terhadap suatu permasalahan. Banyak kita temukan dalam hadis-hadis Rasulullah itu sebuah masal untuk memberikan pemahaman kita tentang suatu permasalahan tertentu. Seperti dalam hadis ini. Dalam hadis ini Nabi ingin menggambarkan macam-macam manusia dengan diperbandingkan, diperumpamakan dengan macam-macam tanah yang ada di bumi ini. Manusia itu bermacam-macam sebagaimana tanah itu bermacam-macam. Dan Nabi memberikan masal perumpamaan al-huda wal ilm, petunjuk Nabi dan ilmu itu seperti air hujan, al-ghaithul katsir. Beliau mengatakan masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaithil katsir asaba ardon. Perumpamaan dari al-huda wal ilm, al-huda itu petunjuk, petunjuk ke jalan yang benar, itu al-huda. Jadi petunjuk atau dilalah, petunjuk yang mengarahkan, menyampaikan seseorang kepada sebuah kebenaran, seperti kebenaran agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu al-hadi, dengan pengertian beliau yang memberikan arahan dan petunjuk ke arah jalan yang benar. Itu ketika dikatakan Muhammad al-hadi. Berbeda apabila dikatakan Allah al-hadi. Nah, di antara nama Allah juga ada al-hadi. Di sini sama dalam pengucapan tetapi berbeda dalam makna. Allah al-hadi artinya Allah itu khaliqul hidayah. Allah yang menciptakan hidayah di hati manusia. Jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidayah di hati manusia, ketika Nabi menyampaikan, memberikan arahan jalan hidayah, maka mereka akan menerimanya. Tetapi sebaliknya, jika Nabi itu memberikan arahan jalan hidayah, sanalah jalan yang benar, Islam adalah agama satu-satunya yang benar, Nabi memberikan pengarahan, tapi Allah tidak menciptakan hidayah di hati manusia tersebut, maka orang itu tidak mendapatkan hidayah. Jadi Nabi itu al-hadi dengan pengertian orang yang memberikan arahan ke arah jalan hidayah, ke arah jalan yang benar. Bukan Nabi itu menciptakan hidayah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala al-hadi dengan makna khaliqul hidayah, yaitu zat yang menciptakan hidayah di hati manusia. Ini hanya tambahan penjelasan agar kita bisa mengetahui perbedaan antara al-hadi ketika dinisbatkan kepada Allah dan al-hadi ketika dinisbatkan kepada Nabi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu tugas beliau itu mengajarkan ilmu dan mengarahkan manusia pada jalan yang benar. Itu tugas Nabi kepada umat manusia. Nah, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan perumpamaan, penserupaan
bahwa al-huda wal ilm yang dibawa oleh beliau itu seperti al-ghaithul katsir, seperti hujan yang lebat, seperti hujan yang banyak, hujan yang lebat. Diperumpamakan dengan itu yang jatuh ke bumi. Nah, bagaimana ketika hujan deras itu jatuh ke bumi? Bagaimana apa yang terjadi? Tergantung kepada buminya, tergantung pada jenis tanahnya. Yang pertama, artinya kalau hujan itu sesuatu yang bermanfaat, itu sudah jelas bagaikan ilmu dan hidayah itu sesuatu yang bermanfaat. Tetapi dari sisi penerimaan ilmu itu tergantung kepada manusianya. Demikian juga jenis manusianya. Demikian juga hujan ketika turun ke bumi melihat kepada tanahnya. Ada tiga tipe. Yang pertama adalah fakana minha naqiyatun qabilat alma fa'ambatat alkala'a wal usbal katsir. Yang pertama, air itu turun jatuh ke tanah yang subur. Jadi tanah itu tanah yang subur, naqiyah, tanah yang thayyibah, tanah yang baik, yang subur. Maka ketika air hujan turun ke tanah seperti itu, tanah langsung qabilat alma. Tanah langsung dia meresap air. Air itu diresap, diminum oleh tanah itu. Kemudian dengan itu tanah kemudian akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanah akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan baik, rerumputan dengan baik, sehingga akan muncul tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuhan itu kemudian akan muncul makanan, buah-buahan dan sebagainya. Yang dengan itu maka manusia kemudian dia bisa memanfaatkannya, bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan tersebut, bisa dia sendiri mengkonsumsinya berbagai macam makanan untuk bahan makanan pokok, berbagai macam buah-buahan untuk dia konsumsi, dinikmati oleh manusia. Pohonnya juga bisa dimanfaatkan, kemudian dedaunannya juga bisa dimanfaatkan untuk binatang ternak mereka dan sebagainya. Banyak sekali manfaat yang kemudian didapatkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada tipe tanah itu yang tidak bisa menyerap air. Wa kanat minha ajadibu amsakat alma fanafa'allahu bihan nas fasharibu wasaqau wazara'u. Ketika hujan turun lebat, tanah itu tidak bisa menyerap air. Airnya nggak bisa masuk ke dalam tanah. Tetapi tanah itu dia bisa menampung air itu. Jadi dia bisa menampung air. Jadi misalnya semacam sebuah lembah yang dia tandus, tidak bisa menyerap air, tetapi dia bisa menampung air. Karena dia bisa menampung air, air hujan tertampung oleh dia, maka Allah memberikan manfaat dengan sebab itu, yaitu orang-orang bisa bisa minum, bisa minum air bisa mengambil airnya untuk air minum mereka. Mereka juga bisa mengambil airnya untuk memberikan minum binatang ternak mereka. Mereka juga bisa bercocok tanam dengan air tersebut. Seperti air bendungan itu dialirkan untuk bercocok tanam. Dia tidak langsung menyerap, tetapi bisa dialirkan oleh manusia untuk kemudian bertanam, menanam padi dan sebagainya. Dialirkan dari tempat tersebut. Itu jenis yang kedua.
Jadi ada tanah yang subur yang dia langsung menyerap air ke dalam tanah, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada yang kedua, tipe yang kedua tidak bisa menyerap air, tetapi dia bisa menampung air sehingga orang bisa mengambil air tersebut untuk minum, kemudian memberikan minum binatang ternaknya, kemudian juga bisa untuk bercocok tanam. Yang ketiga, sekarang yang ketiga, wa asabat minha ta'ifatan ukhra. Ada air hujan itu yang menimpa bagian tanah yang lain. Wa innama hiya qi'an. Qi'an itu jamak dari qa'. Qi'an itu tanah tandus yang datar. Jadi tanah datar, tandus, kemudian dia datar. Nah, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Jadi dia tidak bisa menyerap air, sudah pasti, juga tidak bisa menahan air. Sehingga dia tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi begitu dia dia jatuh ke tanah yang qa ini, maka dia langsung ngalir. Dia langsung mengalir ke tempat yang lain. Dia nggak bisa menahan air itu tetap di situ. Tanah itu juga nggak bisa menyerap air itu ke dalam tanah. Tetapi dia begitu jauh dia begitu jatuh, dia langsung mengalir. Dia langsung mengalir, tidak bisa tertahan oleh air tersebut. Itu jenis tanah yang ketiga. Nah, bagaimana perbandingannya dengan orang yang kaitannya dengan ilmu, kaitannya dengan hidayah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Fadzalika mathalu man faqiha atau man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'atsani Allahu bihi fa'alima wa 'allama." Yang pertama dan yang kedua itu sama-sama bisa memberi manfaat, yaitu orang yang tahu dan mengajarkan. Itu yang kedua. Yang dua pertama. Tetapi ada perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama sama yang kedua itu sama-sama bisa memberikan manfaat kepada manusia. Sama-sama bisa memberikan manfaat kepada manusia. Yaitu kalau perbandingannya tadi, yang pertama kan tanah yang bisa menyerap air. Dengan begitu dia akan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang akan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua, dia tidak menyerap air, tetapi bisa menampung air. Dia juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini perumpamaannya untuk seseorang yang belajar ilmu agama, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Akan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Tetapi perbedaan antara pertama yang kedua adalah dalam soal pengamalan. Kalau yang pertama, dia belajar ilmu agama, kemudian dia mengetahui ilmu agama, kemudian dia mengamalkannya untuk dirinya sendiri. Dia bisa menyerap air, dia bisa mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Itu perumpamaannya tipe tanah yang pertama. Karena dia bisa menyerap air, maksudnya orang tersebut ketika dia sudah mendapatkan ilmu, dia bisa memahaminya, kemudian dia mengamalkannya untuk dirinya, atau dia juga kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Kalau tipe tanah yang kedua, dia nggak bisa menyerap. Artinya dia belajar ilmu agama, dia paham ilmu agama, tetapi dia tidak mengamalkannya secara penuh
apa yang sudah dipelajarinya dan dia mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ada sebagian orang, sebagian kita, mungkin kebanyakan kita, itu dia sudah belajar ilmu agama dan dia sudah paham ilmu agama, tetapi dia tidak mempraktekkannya, dia tidak mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Tetapi dia juga mengajarkan ilmu itu dalam keseharian, dia mengajarkan ilmu yang sudah dipelajarinya, tetapi dalam amaliyah sehari-hari dia masih sering meninggalkan kewajiban, masih sering menjalankan kemaksiatan. Maka ini berarti disamakan dengan tanah yang tidak bisa menyerap air itu, tapi dia masih bisa menampung dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang bermasalah adalah tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga ini, yang ketiga itu bagaimana? Yang ketiga sama sekali tidak bisa menyerap air dan tidak bisa menampung air, sehingga nggak ada satupun orang yang bisa memanfaatkan air yang menimpa pada dirinya, yang memanfaatkan air yang jatuh pada tanah itu. Mau diambil airnya nggak ada airnya. Yang bisa menumbuhkan tumbuhan juga enggak, karena enggak menyerap, tanahnya enggak menyerap air. Itu adalah dikatakan mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Jadi orang yang memang dari awal sudah menolak, dia sudah menolak hidayah, dia sudah menolak ilmu dari awal. Dari awal dia memang ketika diberikan pengarahan ke jalan hidayah, ke jalan kebaikan, ke Islam, dia sudah nolak, dia sudah nggak mau. Sehingga dia sama sekali memang tidak masuk ke dalam agama Islam. Itu untuk masalah hudanya. Dia enggak dari awal sudah nolak. Seperti tanah tadi, dari awal memang dia sudah nolak air. Air jatuh langsung ditolak, langsung pergi air itu. Dia tidak bisa menyerap dan dia tidak bisa menampungnya. Ketika dia diberikan jalan hidayah, diberikan petunjuk oleh Nabi, diminta ditunjukkan jalan Islam, dia sudah langsung menolak, dia nggak mau menerimanya. Atau seseorang memang dari awal nggak mau belajar ilmu agama, dari awalnya dia memang sudah nggak mau belajar ilmu agama. Kalau dia nggak mau belajar ilmu agama, ya nggak tahu dia ilmu agama. Kalau nggak tahu ilmu agama, ya pasti dia nggak akan mengamalkannya, dan juga pasti dia tidak akan mengajarkannya. Sudah dari awal sudah seperti itu, maka nggak ada yang tidak bisa memberi manfaat sama sekali kepada orang lain, bahkan tidak bisa memberikan manfaat pada dirinya sendiri. Jadi sudah ada al-ilmu tersedia, bisa dia untuk mendapatkannya, tetapi dia menolak, sehingga dia menjadi bodoh terhadap ilmu agama. Akibatnya kalau seseorang itu bodoh terhadap ilmu agama, maka menjadi orang yang nggak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat sama sekali untuk manusia, karena dia tidak bisa mengamalkannya. Mau apa yang diamalkan sementara dia tidak memiliki ilmu, dan juga tidak mengajarkan apa yang diajarkan sementara dia nggak memiliki ilmu. Yang punya ilmu saja ada yang nggak mau mengajarkannya, yang punya ilmu saja ada di antara mereka yang tidak mengamalkannya. Apalagi orang yang nggak memiliki ilmu sama sekali, maka dia tidak akan tahu, dia tidak akan mengamalkan, dan dia tidak akan mengajarkannya kepada orang lain.
Hadirin rahimakumullah, karena itu nanti di akhirat kita ini akan ditanya tentang kewajiban kita belajar ilmu agama, yaitu belajar ilmu agama yang pokok. Apakah kita sudah melakukannya atau belum melakukannya? Itu pertanyaan yang pertama. Apakah kita sudah belajar ilmu agama yang pokok atau kita belum mempelajarinya? Itu akan ditanyakan karena ini adalah kewajiban, sesuatu yang wajib nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang wajib sering kita sampaikan adalah belajar kadar ilmu yang disebut dengan ilmu fardu ain atau ilmu din ad-daruri. Tidak semua ilmu, juga tidak semua ilmu agama, tetapi bagian sedikit dari ilmu agama yang disebut dengan ilmu fardu ain, yaitu ilmu agama yang pasti dibutuhkan oleh setiap muslim untuk memastikan keimanannya itu benar, untuk memastikan ibadahnya benar, untuk memastikan akhlaknya itu baik. Itulah yang sehingga dikatakan ilmu din ad-daruri. Ad-daruri artinya ilmu agama yang setiap orang pasti membutuhkan. Baik dia ngomong butuh atau tidak ngomong butuh, dia pasti membutuhkannya untuk keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Nah, jika seseorang sudah mempelajarinya, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah dia sudah mengamalkannya? Mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Nah, jika dia belum mengamalkannya, maka ada konsekuensinya. Nah, karena mengamalkan ilmu, khususnya ilmu yang fardu ain, ini juga wajib hukumnya. Nah, bagi mereka yang berilmu, sudah belajar ilmu agama tetapi tidak mengamalkannya, maka dia kena masalah di satu hal, yaitu dia belum mengamalkannya. Tapi kalau dia sudah belajar ilmu agama dan mengamalkannya, maka dia aman. Ketika dia sudah belajar ilmu agama yang pokok tetapi belum mengamalkannya, lolos satu, kena satu, bermasalah satu. Tetapi jika seseorang itu belum belajar ilmu agama sama sekali, sudah pasti kena dua masalah, yaitu dia belum menjalankan kewajiban thalabul ilmi, dan yang kedua dipastikan dia belum mengamalkan ilmunya, karena nggak ada yang diamalkan. Untuk bisa mengamalkan harus punya ilmu dulu. Nah, jadi jenis yang ketiga ini langsung nolak begitu saja, langsung nolak ilmu, langsung nolak hidayah, sehingga dia tipe orangnya, dia memang Allah tidak menciptakan hidayah di hatinya, sehingga dia menolak hidayah, dia tidak masuk ke dalam agama Islam, dan dia tidak belajar ilmu agama. Nah, semoga kita termasuk yang pertama. Yang pertama, seperti tanah yang subur yang bisa menyerap air, yang itu diperumpamakan untuk orang yang dia itu mau belajar ilmu agama, berarti dia mau menerima ilmu. Kalau orang mau belajar berarti dia mau menerima ilmu. Kalau dia nggak mau belajar, dia berarti nolak ilmu. Ilmu tadi ibaratnya apa? Hujan. Dia ilmu datang, dia nggak mau. Dia nggak mau. Itu nolak ilmu namanya. Semoga kita yang pertama, ada majelis ilmu, kita menerima ilmu yang disampaikan, kemudian kita berusaha mengamalkannya, menyerapnya, memahaminya, kemudian kita mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Maka itulah keselamatan, itulah jalan keselamatan. Ilmun wa amal, ilmun wa amalun, ilmu dan amal itulah jalan keselamatan. Dan jika diajarkan kepada orang lain, maka itu juga menambah
keselamatan bagi seseorang, karena juga ada kewajiban bagi kita untuk mengajarkannya kepada orang lain. Maka prinsip yang sering kita dengung-dengungkan, thoriquna ilmun wa amalun wa ta'lim, itu jangan sekedar hanya sebagai slogan belaka, tetapi harus betul-betul kita resapi dan kita lakukan. Nah, jalan kita adalah ilmu, artinya kita harus terus belajar ilmu agama, jangan berhenti belajar ilmu agama, tetap semangat dalam belajar ilmu agama. Wa amalun, harus berusaha untuk mengamalkannya. Ini juga satu problem yang berat ya, mengamalkan ilmu. Karena mengamalkan ilmu ini kita harus mujahadah, harus berjuang melawan hawa nafsu dan melawan setan yang selalu tidak menginginkan kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ada hawa nafsu di dalam diri kita yang enggan untuk mengamalkan ilmu. Nah, itu harus dilawan. Kalau tidak, ya nggak akan bisa kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kemudian mengajarkannya, ini juga suatu hal yang tidak ringan. Sesuatu hal yang tidak ringan, karena mengajarkan ilmu kepada orang lain, tentu butuh pengorbanan bagi kita. Butuh pengorbanan bagi kita, mengorbankan waktu, tenaga untuk bisa menyampaikannya kepada orang lain. Banyak orang yang nggak mau mengajarkan kepada orang lain. Kita meskipun sedikit, kita harus mengajarkan ilmu yang sudah kita pelajari kepada orang lain, karena manfaatnya bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Kita bisa menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Kita bisa menjadi sebab orang lain itu mendapatkan ilmu. Dan itu selain bermanfaat untuk orang lain, juga akan bermanfaat kepada kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adallu alal khairi kafa'ilihi." Orang yang menunjukkan jalan kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Seperti orang yang melakukannya. Kalau kita misalnya mengajari seseorang sholat, kemudian orang itu sholat sesuai dengan ilmu yang sudah kita ajarkan kepada dia, maka kita juga akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang murid kita yang dia melakukan sholat dengan ilmu yang sudah kita ajarkan kepadanya. Kita ajarkan misalnya seseorang berwudu dengan wudu yang benar. Dengan sebab itu dia kemudian berwudu mengikuti ajaran yang kita ajarkan kepada dia. Maka setiap kali dia berwudu, kita mendapatkan pahala yang serupa dengan pahala dari amal kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, kalau kita mengajari banyak orang, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Jika murid kita itu kemudian mengajarkannya kepada orang lain lagi, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Sehingga di dalam hadis yang sering kita sudah hafal, yaitu idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Salah satunya adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, artinya ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Meskipun seseorang sudah mati, tetapi kalau dia punya murid yang dulu dia ajari ilmu-ilmu agama, maka ketika sang murid itu dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh gurunya, maka sang guru yang sudah mati itu dia tetap akan mendapatkan pahala, tetap akan mendapatkan pahalanya. Pahalanya tetap mengalir meskipun sang guru itu sudah meninggal dunia. Maka sangat penting mengajarkan ilmu agama. Jangan sampai kita ini tidak punya murid. Tidak harus kita menjadi guru. Tidak harus semuanya menjadi guru.
tidak harus menjadi seorang ustadz untuk mengajar. Ibu-ibu rumah tangga, seorang istri, dia bisa mengajari anak-anaknya ilmu-ilmu agama. Itu malah kesempatan yang luar biasa bagi seorang ibu. Kalau kamu melamar jadi guru di pondok belum tentu diterima. Kamu melamar jadi guru di madrasah sanawiyah, aliyah, di SMP, SMA belum tentu diterima. Tapi kalau kamu punya anak ya pasti diterima karena kamu yang sudah menjadi ibunya. Tinggal ngajari saja, murid sudah tersedia. Murid sudah tersedia. Kalau perlu anaknya yang banyak, biar yang diajar banyak. Diajar wudhu, diajar sholat, diajar ilmu-ilmu agama yang dasar-dasar. Itu dari kamu yang mengajarinya, nanti baru dipondokkan ke tempat yang lain untuk lebih bisa mendalaminya. Kamu sudah jadi guru untuk anak-anak. Jika anak-anak itu mengamalkan apa yang kamu pelajari, maka kamu akan tetap mendapatkan pahala meskipun kamu sudah mati. Kamu karena sudah mengajarkan ilmu yang kamu pelajari kepada orang lain. Itu kesempatan. Jangan sampai menyia-nyiakan, karena banyak para ibu itu yang menyia-nyiakan. Dia punya anak, tapi anaknya malah diberikan orang untuk diajari oleh orang lain. Sehingga dia tidak bisa menjadi guru sama sekali. Dia nggak ngajari anak orang lain, juga tidak ngajari anaknya sendiri. Sehingga kesempatan untuk mengajarkan ilmu yang sudah dipelajari menjadi nggak ada. Kan eman itu ya, kan sayang. Murid sudah ada, anaknya sendiri, tetapi malah nggak diurus oleh dia, malah diberikan pendidikan agamanya kepada orang lain. Padahal kita mengajar orang lain saja belum tentu bisa. Sudah diberikan amanah untuk seorang anak untuk agar dia punya kesempatan untuk mengajarinya ilmu agama, justru dia tidak manfaatkan. Jadi selayaknya setiap kita itu memastikan bahwa kita ini punya murid. Ketika kita mati, kita punya murid. Murid maksudnya orang yang pernah kita ajari ilmu agama. Kalau bisa yang banyak, kalau nggak bisa ya pokoknya ada, minimal ada orang yang pernah kita ajari wudhu, orang yang pernah kita ajari akidah, ahli sunnah wal jamaah, orang yang pernah kita ajari sholat, puasa dan sebagainya. Kita ajari membaca Al-Fatihah. Ketika ditanya, kamu bisa baca Al-Fatihah? Siapa yang ngajari? Oh, si fulan. Maka kamu bisa sholat dari mana? Oh, saya dulu belajarnya dari ibu saya misalnya. Itu kan sesuatu yang sudah luar biasa, karena akan menjadi pundi-pundi pahala yang akan tetap mengalir meskipun seseorang itu sudah meninggalkan dunia ini. Jangan sampai kemudian menjadi tipe orang yang ketiga, mati sama sekali dia nggak memberi manfaat untuk dirinya, tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini terlebih dahulu pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga matsal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa kita fahami, dan semoga kita bisa menjadi diibaratkan tanah subur yang bisa menyerap air hujan, yaitu seorang yang bisa mau belajar ilmu agama, memahami, mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La
إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.